kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ini dari UI ya Mas ya? Ini Pak, enggak saya warga. Warga. Cuman kebetulan saya dosen UI. Oh, dosen UI. Oh ya. Pak Erwi, mau dikan? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati dari awal sampai akhir beberapa dari aktivisme, dari BPN, dari warga sendiri, yang intinya itu ingin saling memiliki ya Pak ya. Dari BPN mamerke, dia sosial mamerke itu loh, tanah ini sertifikatku, hakku, dengan mudah kowe akan bunyi kowe dan pindah shopping ini kan gitu Pak. Kalau mau nyambungkan baik-baik Pak, warga itu ini yang hanya seperti ini. Opo ya tegel dari panitia melu musil ini loh. Oh iya itu buka PAP, dinas sosial punya tanah di sana berapa kakak, luasnya berapa. Ayo buka PAP rasa podo mamerke hak sertifikat. Bukti ini rakyat ini kalah. Loh ya tadi saya jelaskan tidak tahu alurnya. Monggo Pak kita pikir yang jernih, memikirkan rakyat. Dia tidak memikirkan individu. Itu. Yang lain itu dodo, wis dermaga anak-anak semua Pak. Tidak punya keadaan lain, mau ditempatkan di mana? Apa sih menempati ngasem? Kan kita juga harus berpikir caranya noto wargaku. Saya itu lupa sampai dia itu tidak punya untuk biaya sekolah dan saya tarik ke KNS. Dia bisa nyekolahkan, kok tahu-tahu pemerintah malah memperlihatkan sertifikatnya mau bangun diperpanjang sampai ke belakang, tidak ada rebuknya. Saya menilai itu seakan-akan hanya akan mengusir warga saya Pak. Jangan Pak, berdosa. Itu warga yang ojo-ojo juga ada Pak. Itu sampai sekarang orang sudah meninggal. Saya kira itu Pak, monggo digali bersama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pencekap nama enten dulu ya. Langsung tanggapan dulu ya dari teman DPN non panitisme monggo. Terima kasih Pak, Bapak dari warga telah menyampaikan unek-uneknya. Dari BPN begini, sudah disampaikan Pak Munarkam tadi bahwa tadi Pak Erwin masing-masing mempertahankan BPN itu tidak punya tanah di situ Pak. Jadi BPN itu hanya lembaga administrasi, lembaga pencatat. Jadi BPN juga tidak bertahan untuk mempertahankan sesuatu. Ini adalah ranah, kalau saya bilang ini adalah ranah perdata. Jadi monggo ini adalah domain dari warga dan cek. Jadi itu adalah domain dari dinas sosial dan pihak warga, kan begitu. Nah, BPN pada tahun 98 disampaikan tadi saudara sini, Lukman, Umar ya. Maaf Pak Lukman tersebut tak dengar waktu itu. Jadi gini Mas Umar, pada saat tahun 98 itu dilakukan pengukuran, kami juga bukannya saya melepas tanggung jawab sebagai kasih survei data pemetaan, tidak. Tetapi tahun 98 itu memang kami bukan pelaku sejarah. Untuk mengecek dokumen itu memang akhirnya tidak bisa disampaikan sini. Jangan menyampaikan tadi tidak usah sampai pengadilan. Kalau misalnya yang bisa membuka itu memang adalah APH. Kalau memang mau dibuka benar-benar, nanti ada gugatan segala macam. Tapi saya berharap ini semuanya berlangsung secara damai saja antara dinas sosial dan warga. BPN itu kemudian tahun 99
tahun 2006 ya, yang perubahan ke ya 2006 kenapa tidak diukur? Ya memang tidak perlu diukur karena mekanismenya begitu. Kami bisa mengutip surat ukur yang sudah pernah dilakukan pengukuran, sepanjang itu tidak diminta untuk melaksanakan pengukuran ulang. Nah, baru kami pada saat tahun 2021 itu mau melakukan pengukuran karena dinas sosial meminta, bermohon. Akhirnya kami mencoba melakukan pengukuran tapi ditolak. Akhirnya kami tidak jadi melakukan pengukuran. Seperti itu. Nah, mengenai tanah negara ataupun kasultanan, seperti saya katakan tadi, bukan domain BPN juga untuk menentukan. Nah, tadi seperti dikatakan oleh Pak Edwin dari Panitikismo, sempat terjadi di tahun 84 ya, terbitnya UPA, kemudian tahun 84 berlakunya UPA di DIY, dan selanjutnya memang ada perubahan-perubahan yang menurut dulu mungkin itu adalah hukum positif yang berlaku. Jadi seperti Pak Denny katakan tadi, ada yang berubah jadi PD. PD itu pemerintah daerah. Apakah itu dikatakan sebagai itu yang menjadi tanah negara atau segala macam? Kami juga tidak tahu. Gitu. Jadi menurut saya sekarang adalah kita tidak usah melihat ke belakang lagi. Coba dirembuk ingkang sae mawon antara warga dengan pihak dinas sosial seperti apa. Gitu. Itu jawaban dari pihak BPN. Pak Munarka mau menambahkan? Matur nuwun. Matur nuwun. Cukup banyak informasi yang disampaikan dan saya kelihatannya banyak yang lebih kepada statement. Jadi pertanyaan saya pikir tidak ada tadi, cuman saya sedikit menambahkan seperti saya sampaikan sebelumnya, memang satu salah di DIY itu butuh pencermatan. Kita sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Lisang bahwa sejarah ini memang satu sanad itu berubah-ubah, dan kita dalam rangka untuk flashback kembali itu cukup rumit karena aturannya berubah-ubah, pejabatnya juga berubah-ubah. Kita sendiri sebagai pemilik tanah waktu itu memang masih banyak keterbatasan. Tadi disebutkan Pak Umar bahwasanya kita baru dinyatakan menjadi subjek hak atas tanah itu setelah adanya UPA. Jadi sebelum itu kita untuk mengadministrasi tanah kasultanan itu juga banyak hambatan, dan itu memang berpotensi menimbulkan kebingungan seperti tadi disampaikan, ini tanah negara atau tanah kasultanan. Oleh karena itu Bapak Gubernur menanggapi hal tersebut membentuk yang namanya tim verifikasi yang ada di Dinas Peternakan dan Tata Ruang DIY. Nanti yang in charge adalah Pak Lukman di sini, dan setiap ada permasalahan seperti ini kita bersama-sama, kami dari Kasultanan, dari pemerintah daerah maupun dari kantor peternakan, bersama-sama membuka kembali sejarah tanah ini seperti apa. Makanya tadi disampaikan dari BPN, ternyata sebelumnya kosong, katanya tidak ada alasan apapun, dan sesuai dengan undang-undang keistimewaan negara mengakui kearifan lokalitas, lalu aturan-aturan yang ada sebelumnya di Risbat Kasultanan tahun 1918 ini sudah ada dokumen perkelaring atau pernyataan hak bahwasanya tanah-tanah di negari Ngayu Soekarto yang belum dilekati alas hak itu adalah kagungan Ningsun Keraton Ngayu Soekarto. Dalam artian ketika tadi data di BPN itu adalah tidak ada statusnya, itu bisa dikategorikan sebagai tanah kasultanan. Namun halnya begitu, kita tidak bisa serta-merta, semuanya harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau Allah menyampaikan ketika langkah lanjutannya adalah SHP yang sudah terbit yang dimiliki oleh dinas itu harus disesuaikan, mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Dan memang itu menjadi dilema juga bagi Kasunanan bahwa sesuai dengan perda isnya juga bahwa tanah Kasunanan itu untuk kepentingan sosial nih, kepentingan sosial, lalu juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam konteks ini dua-duanya memenuhi. Dinas sosial butuh untuk melakukan fungsi sosialnya, masyarakat juga butuh untuk kepentingan masyarakat menjadi kesejahteraan. Nah, ini kan di antara dua pilihan nih. Nah, inilah yang memang membutuhkan kebijakan seperti apa nantinya. Dan tadi juga saya sampaikan ya dialog yang baik saja antara dinas sosial dengan masyarakat ini. Kami di Kasunanan juga melakukan hal serupa. Kita membangun beteng yang sebelumnya juga ada warga di atasnya, bahkan yang itu tanpa kekancingan. Jadi kita lakukan baik-baik, akhirnya selesai. Nah, harapannya dinas sosial bisa melakukan hal yang serupa nih. Dalam konteks ini tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Dan terus menanggapi Pak Wijoyo, matur nuwun Bapak, menika sejarah pasti Bapak mengalami di Pak. Tapi satu hal mungkin menurut saya Pak, kami nggak pernah ngusir Pak, nggak pernah ngusir masyarakat ngaten sih. Jadi kalau kita mau memanfaatkan tanah kami sendiri, Kasunanan jadi bukan tanah saya, tanah Kasunanan itu kita juga berembuk dengan masyarakat, berembuk baik-baik, diberi pengertian, itu baru kita lakukan. Jadi selama ini masyarakat yang sudah memakai tanah SG itu ya sudah nggak hanya 20 tahun Pak, ada yang sudah 30-40 tahun, dan saya pikir di sekitar sini cukup banyak nih, di kawasan Tengok maupun di Pelitren, semuanya sudah memakai tanah Kasunanan, dan kita tidak mempermasalahkan ini lagi, kecuali kalau memang jauh dalam ada kepentingan yang cukup urgent seperti tadi saya sampaikan, kami membangun beteng karena itu kami lanjutkan. Itu adalah elemen yang sangat penting bagi keberadaan sebuah Kasultanan. Itu terpaksa kami lakukan, dan saat ini memang DIY sudah terdaftar di tentatif listnya UNESCO sebagai kota warisan dunia. Ya, saya harap masyarakat bisa mendukung untuk itu, karena salah satu sektor unggulan DIY adalah wisatanya. Dan di bulan Agustus nanti tim dari UNESCO akan melakukan visitasi ke DIY. Mereka akan mengecek apakah benar Jogja ini layak untuk dikategorikan sebagai kota warisan dunia. Nah, ketika elemen intinya keraton saja tidak ada, bagaimana bisa ini dikategorikan? Nah, makanya kita melakukan persiapan terhadap itu semua, termasuk mengembalikan beberapa fungsinya. Nah, itu kami lakukan semata-mata ya untuk kemajuan DIY itu sendiri. Bu pilih menikah Bapak Ibu sampai kami, saya harap ya kita bisa selesaikan masalah ini bersama dan ada win-win solusi yang baik bagi masyarakat maupun dinas sosial. Silakan Pak Turun. Mengatakan tapi sekali yang terhormati tanggapan dari BPN, Manjetismo dan Dewan Perwakilan intinya ada bikin solution. Nah, mungkin ini tinggal karena ini yang anggota dinas sosial DIY dan nanti arahnya seperti apa yang gitu ya. Mungkin dari Bapak itu dinas-dinas yang terkait mungkin dari DIY ada pengantikan pun hadir monggo dari BPK Kota DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini.
bahwa kalau saya mendengar tadi baik itu dari warga terkait asal usul pensertifikatan dari mana, sebetulnya kami dari Pemda DIY tidak mungkin kalau tidak punya dasar-dasar yang kuat. Seperti hanya tadi Nyun Sewu tadi Bapak tadi mengatakan Simbah, asmonya Pak Sinten Pak Simbai. Oh jadi Pak Imam jadi almarhum Pak Imam. Tadi Bapak ya saya terus terpaksa sedikit setback ke belakang agar supaya kita itu nanti saran dari Pak Edwin dari Panitia dari BPN agar supaya kita bisa ada suatu solusi yang betul-betul untuk kepentingan kenyamanan kita bersama. Mengapa kami ini butuh dalam hal ini dinas sosial? Karena untuk mau digunakan untuk gudang bencana. Kami betul-betul tidak mengada-ngada, oh itu ono aset ditempati oleh bapak-bapak terus mau serta-merta terus mengusir, bukan. Akan tetapi semua itu kami memang betul-betul membutuhkan. Pas kebetulan, nah itu tadi aset yang kosong itu dalam arti belum digunakan oleh pemerintah daerah adalah di sini. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, tapi Bapak tadi yang belum menyampaikan namanya tadi. Mengapa sejarah kami berani untuk mendekatkan, kami berani mensertifikatkan? Karena ada suatu sejarah bahwasanya tadi Bapak tadi tidak bercerita mengapa kok bisa tahun 70 tinggal di situ, dasarnya apa? Nah itu dasarnya apa? Terus yang menyuruh tinggal di situ adalah lembaga apa? Nah itu adalah zaman Departemen Sosial. Nah kami ini pemerintah daerah kan dengan adanya Kementerian Sosial berubah menjadi Pemda. Nah itu ada suatu pelimpahan kewenangan. Tapi dari Kementerian Sosial saat itu tidak menginformasikan kalau ada penghuni di situ. Ya sudah, ini sejarah. Jadi kami tidak semata terus kami kok dari sertifikat Pemda itu ada sejarah dan dokumennya. Nah sekarang saran dari Panitia dari BPN dan dari lembaga kecamatan, kalau kita sudah metentangan terkait dengan status dan sebagainya, kita tidak akan ada titik temu. Nah, sehingga kami sangat mengharapkan apabila nanti dinas sosial Pemda DIY mengundang Bapak Ibu sekalian, ya kan, mohon untuk bisa hadir untuk ngobrol hati ke hati keinginan Bapak Ibu sekalian itu apa. Karena kami betul-betul membutuhkan itu. Yang katanya tadi dinas sosial banyak tanahnya, ya banyak tanahnya memang betul, tapi sudah dipakai oleh untuk kepentingan pemerintah daerah. Nah, sehingga kami mohon kiranya apa keinginan itu dapat disampaikan. Tadi sudah disampaikan, minta ganti untung tempat yang layak. Nah, ganti untung itu kami ya jelas-jelas tidak berani. Sebagai ganti untung itu bahwa Bapak memiliki sertifikat, memiliki hak milik. Nah itu nanti diberikan ganti untung. Nah itu kami tidak berani karena Bapak adalah hanya selaku penghuni
bukan selaku pemilik. Demikian juga tadi Bapak tadi minta tempat yang layak. Tempat yang layak, ya, tempat layak itu kami juga takut Pak menempatkan Bapak di tempat yang layak. Misalnya ada aset Pemda, Bapak dimasukkan di situ sebagai pengganti. Nah kami ini ada pengawas. Nah inilah hal-hal seperti ini mungkin nanti suatu saat dinas sosial bisa mengundang Bapak sekalian yang khusus yang menghuni saja. Mohon jangan nanti ya nyun sewu, jangan ada dari masukan-masukan dari pihak lain yang akan bisa memperluas permasalahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Pemda membutuhkan satu bukan harus semata-mata musik, tapi ada suatu kemanusiaan yang perlu dirembuk bersama. Tapi intinya kami juga butuh tempat itu karena untuk gudang bencana alam. Apabila terjadi di DIY ini membutuhkan penampungan bahan-bahan khususnya untuk bencana alam. Saya kira demikian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin dinas-dinas yang lain yang hadir mohon menyampaikan nomor tetap dari DIY yang kalau tetap ya intinya ini ya, saya sebagai moderator hanya ngomong dari aja. Tadi kesimpulan dari Panitismo, BPN, ada win solution ya. Intinya berembuk kembali antara dinas sosial DIY dengan warga. Kemudian dari bidang aset, jadi tadi DIY juga menjelaskan bahwa itu pemanfaatnya untuk bidang logistik kebencanaan. Dan juga harapannya mohon nanti bisa dirembuk baik dengan dinas sosial Pemda DIY. Nah ini, jadi nanti ini kembali ke dinas sosial Pemda DIY. Jadi ini tidak ada kesimpulan ya Pak ya, seperti semua. Atau ada tambahan? Ya Bu. Ya. Ya, mungkin dari warga, Bu ya. Mas Umar ya. Ya. Baik, menanggapi dari Bapak Dinas Sosial tadi. Sebenarnya kalau dibilang penghuni saja itu salah, Bapak Panitismo, soalnya mereka itu warga DIY, Pak. Warga DIY punya KTP Jogja. Warga RT 15 RW 5 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Desa Tudangan. Bukan warga liar, Pak. Kalau mungkin warga liar, udahlah, nggak usah dibahas ya. Warga yang datang dari urbanisasi pindah didudukin. Itu warga resmi, tercatat, bukan penghuni ya tadi. Kalau bicara penghuni, Pak, mereka punya kekancingan, Pak. Kekancingan itu dasarnya undang-undang loh, Pak. Nggak main-main loh, undang-undang kesenangan DIY. Ini Pak, istilah mantri pamung praja, kalurahan, mantri itu dasarnya undang-undang kesenangan DIY loh, Pak. Mau dibuat apa namanya? Mau dibuat kota warisan negara dunia, tetapi menegakkan undang-undang kesenangan DIY tidak mau. Ini kekancingannya dasarnya undang-undang kesenangan DIY. Jadi dihormati lah itu. Makanya saya coba kasih solusi, Pak. Solusinya, dinas sosial coba lapor ke Panitismo, surati warga dari Panitismo, nanti mau diganti rugi apa, gandeng kejaksaan supaya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Digandeng itu Pak, Biro Hukum dan apa namanya, kejaksaan. Apakah terjadi penyalahan penganggaran ketika membiayai warga untuk pindah rugi atau pengalihan aset dari aset dinas sosial jadi aset warga untuk diganti rugi tanah ini? Jangan kita berpikir bergerak sendiri, pemerintah itu bergandeng semua supaya tidak terjadi penyalahan anggaran atau apa gitu. Nah, itu solusi saya sebagai pengamat ya. Tetapi warga ini warga resmi daerah istimewa Yogyakarta, punya kekancingan dasarnya undang-undang, peraturan gubernur, perdais, ada perdanya, masih dianggap tidak punya dasar. Logikanya gimana gitu Bapak saya? Ya itu saja Pak. Terima kasih Pak Suryo. Mohon maaf saya begini karena saya menggunakan logika saya Pak, logika hukum saya, dan saya belajar ilmu hukum, ada dasar hukumnya, jadi saya menyampaikan apa adanya.
Terima kasih Pak Suryo. Dewan Pak, panitia semua tentang tanggapan apa PTK? Nah, berarti kalau PTK ini nanti mungkin ada undangan lagi ya. Tadi disahkan dari BPK TY bidang aset ya. Itu harapannya nanti dinas sosial bisa mengundang warga dialog atau masuk ada sesuatu hal untuk rembukan dan seterusnya. Tadinya seperti itu. Dan di hari yang memang tidak ada titik temu karena semua baru menyampaikan berbagai hal dari sudut pandang masing-masing kan gitu. Nah ini kan jangan kan dinas sosial DIY yang berkepentingan. Tadi dari bidang aset juga sudah menyampaikan bahwa memang bidang aset berkepentingan karena untuk bidang logistik bencanaan. Nah, itu mengatakan seperti ini ya kita di hari tidak ada titik temu. Cuma nanti kita nunggu tadi saran dari Panitia Kesmo, BPN dan dari bidang aset BKDPI ada dinas sosial menyelidiki Pak ya. Nah, bersama dengan warga masyarakat solusi apa yang bisa disampaikan. Jadi kita bisa memutuskan ini. Maka kalau sekalian ada kesimpulan yang utama enggak? Nuwun sewu, satu belum close pertemuan pada siang hari ini apa yang disampaikan Pak dari Badan Aset tadi mengatakan kita pertemuan tidak usah dengan siapa-siapa, hanya dengan warga dengan masyarakat. Kalau menurut saya tidak perlu Pak. Jadi kita pertemuan masih dilihat bisa lihat DPR atau tapi pembicaraan kita, tapi mereka menyaksikan. Jadi kalau kami itu kami orang kecil. Jadi kalau kami tidak didampingi para pejabat-pejabat, kami sudah insya Allah hati kami kecil, hati kami merasa wong cilik ora iso ngomong-ngomong gitu. Tapi kalau misalnya didampingi Pak RW, mereka tidak akan, tapi mereka mendampingi kami. Mungkin malah bisa disertai DPR, nggak apa-apa mereka. Bukan kita sendiri yang diundang, karena kalau kita hanya diundang sendiri kami, oh iya nek bener kayak gini orang ngerti. Hubungnya orang ngerti ya, orang ngerti. Guru seperti istilahnya ayam di kayak panganan, jangan gini-gini Pak. Jadi mohon bapak-bapak pemangku wilayah, Pak LPMK juga dilibatkan untuk melihat bagaimana pemerintah itu memperlakukan kami, karena mereka yang tahu hukum. Kami kadang Pak Suryo orang kecil tidak tahu apa-apa. Mohon perlindungan. Terima kasih tidak ada. Ini nggak ada tambah. Cuma mau menambahkan aja Pak, yang semuanya tadi karena sudah dijelaskan Pak Tarji, dijelaskan Pak Omar dan semuanya. Jadi cuman kami dari warga hanya ingin win-win solution tadi, terjadinya win-win solution tadi. Apakah benar-benar Depsos bisa memberikan win-win solution untuk kami? Karena kalau untuk perpanjangan dan lain sebagainya yang kami sudah mengajukan lintir sebelum masa berlaku habis, kami sudah mengajukan lintir seperti yang dikatakan Pak Tarji tadi. Jadi ya, hanya win-win solution itu yang kami harapkan, karena pada waktu itu pihak Depsos pernah mengungkapkan kalau tidak akan mengganti rugi warga di situ. Sudah pernah terucap, ada rekamannya. Jadi coba kami nanti melihat apakah benar pihak Depsos bisa memberi solusi buat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istrinya ini, suaminya Nana, almarhum Bapak Suroto. Untuk perkiraan saya dari dulu saya amati itu dari dinas sosial itu nggak ada solusi buat ini. Datang mengukur atau apa itu nggak ada. Tiba-tiba ada sertifikat ada apa. Pernah suatu hari ketahuan saya ada yang ngukur, katanya dari konsultan perencana. Mas ngukur rumahku apa? Saya dulu Depsos, itu BPN. Saya dulu Depsos, ya saya larinya ke Depsos. Dia ngomongnya Depsos. Ya aku abis itu ada lagi ya.
Terus habis itu ada rebutan nanti katanya BPN ya. Kalau waktu itu saya ada HP mungkin saya reka. Karena saya waktu itu nggak pegang HP, spontan saja. Dia mau ke rumah saya. Ya kok malu disuruh dinsos, kenapa harus dinsos ngukur saya? Saya punya surat kerantingan. Dan pihak dinsos mengurusi rumah saya itu setelah masa itunya habis, masa kerantingan, dan kita udah ngasih lintiran. Dan kenapa waktu masa berlakunya masih ini baru ini apa baru ngurus ini apa ngasih sertifikatnya, apa itu sertifikat susulan buatan atau apa, kayaknya dari awal itu udah banyak kejanggalan. Dan mungkin saya orang awam, tahu saya ini cuma pengennya terobos aja. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini saya kira nanti kita temunya di benar-benar pakai seperti apa dari sampai di pertanyaannya ini. Hari ini kita tidak ada titik temu, jadi kita semua sudah dapat penjelasan dari Panitia, dari BPN, maupun dari warga sendiri. Nah, seperti apa? Kita sudah tahu semuanya. Intinya ada win-win solution. Nah, dari Ibu juga intinya win-win solution yang diharapkan. Ini tergantung bulannya itu ada dinas sosial tinggi, ya, karena win-win solutionnya di situ ya. Dari Panitia seperti itu, kemudian dari BPN seperti itu, dari warga juga seperti itu. Ya. Maka ya sekalian semuanya ya. Jadi kita nggak ada kita win-win solution, kita untuk nanti tintanya dari dinas sosial Pemda DIY. Nanti ya bawa keluarga ya. Mohon kita akhiri siang hari ini dialog di pagi hari ini ya, dan sosialisasi ini kita akhiri dengan berdoa syukur menurut agama dan kita masing-masing. Kedua mulai. Cukup, matur nuwun, sugeng mundur, mugi sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.